bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, terutama bagi para pembelajar pemula. Sudah menjadi rahasia umum bahwa punya kemampuan bahasa Inggris dapat menjadi nilai tambah seseorang di era modern saat ini, baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Tak sedikit banyak pekerjaan-pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi, beasiswa, program pertukaran ke luar negeri, rata-rata mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris. Kamu bisa saja mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, asalkan kamu bisa memenuhi salah satu syarat, yaitu punya kemampuan bahasa Inggris. Namun, kamu mungkin masih punya pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi para pembelajar pemula. Nah, saya sendiri pernah mendapatkan nilai bahasa Inggris paling rendah sejak SMA. Saya mulai intens belajar bahasa Inggris sejak masa awal-awal perkuliahan, dan hingga saat ini bahasa Inggris merupakan salah satu skill yang menunjang saya mendapatkan pekerjaan seperti saat ini. Nah, pada video kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman tentang apa saja kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, dan mungkin kamu bisa terapkan dalam usaha meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Nah, usaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dimulai dengan menghafal kosakata. Punya perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris akan semakin mempermudah kita untuk memahami bahasa Inggris, dan hal ini yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya ketika itu. Saya mulai berkomitmen untuk terus menambah kosakata setiap harinya dengan cara menghafal. Nah, waktu itu saya mulai mencari daftar kosakata seperti bentuk-bentuk kata kerja, seperti verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Lalu saya berkomitmen sesuai dengan kemampuan saya. Jika dalam sehari saya tidak mampu menghafal sebanyak minimal 5 kosakata, maka saya akan turunkan menjadi 4 kosakata saja. Jika saya rasa 4 kosakata masih terasa berat, maka saya turunkan lagi menjadi 3 kosakata atau 2. Kalau tidak bisa, cukup 1 kosakata saja setiap hari. Itu pun tidak akan menjadi masalah. Nah, di sini hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan lewat maksud ini adalah saya harus memastikan bahwa setiap kosakata yang tertulis pada list yang sudah saya buat benar-benar tertancap di kepala atau benar-benar saya pahami dan mengerti. Nah, artinya bahwa saya tidak akan lanjut menghafal kosakata berikut jika belum benar-benar memahami kosakata yang sedang saya pelajari. Itulah mengapa bagi saya lebih baik perlahan-lahan tetapi tetap konsisten dibandingkan kita cepat-cepat hanya untuk menyelesaikan saja, namun akhirnya banyak yang terlupakan. Jika kamu lakukan secara konsisten seperti yang pernah saya lakukan, maka kamu akan perlahan menemukan pola kamu sendiri untuk mengetahui kosakata-kosakata lainnya. Nah, cara ampuh lainnya ini bisa dicoba untuk menambah kosakata, ialah dengan cara yang lebih menyenangkan, seperti mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Jika kamu pecinta musik, maka cara ini pastinya lebih cocok dengan kamu. Nah, lirik lagu berbahasa Inggris bisa dihafal, dan selain itu juga sekalian belajar bagaimana cara penyebutan atau pelafalan dari setiap kosakata yang kita temukan. Cara yang satu ini sudah banyak sekali membantu saya dalam urusan menghafal kosakata. So, kamu juga bisa pertimbangkan untuk kamu terapkan sendiri. Nah, hal berikut yang saya lakukan setelah menghafal kosakata, yaitu belajar grammar atau tata bahasa. Dengan grammar, kita bisa tahu cara menyusun kalimat dengan benar, dan grammar dapat membantu kita memahami kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, saya meningkatkan kemampuan grammar melalui beberapa aplikasi yang saya dapatkan melalui Play Store. Nah, saat itu tantangannya adalah semua penjelasan yang digunakan dalam aplikasi tersebut adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi hal ini bukannya membuat saya keberatan, namun saya merasa terpacu agar mulai terbiasa dengan bahasa Inggris sedini mungkin. Nah, setelah kurang lebih hampir setahun, saya mencari grup atau mencari komunitas-komunitas yang sama-sama belajar bahasa Inggris. Saya menemukan grup-grup online melalui WhatsApp dan juga grup-grup di Facebook. Nah, saya sangat terbantu sekali menemukan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu mau belajar bahasa Inggris. Dan saya juga menemukan mentor, alias orang-orang yang bersedia membantu saya, yang bisa saya tanya-tanya saat saya menemukan kesulitan. Saya juga mempelajari berbagai skill TOEFL melalui forum-forum ini. Dan semua jerih payah proses pembelajaran itu akhirnya terbayarkan. Next. Setelah mempelajari grammar, hal berikut
yang saya coba untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya adalah mengikuti kompetisi. Memutuskan untuk mengikuti kompetisi atau lomba debat bahasa Inggris merupakan salah satu keputusan yang sangat menakutkan bagi saya, tetapi saya tetap memutuskan untuk ikut berkompetisi. Saya sangat gugup dan takut saat itu karena saya belum begitu yakin dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Ditambah lagi jika saya harus berkompetisi dengan orang-orang yang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah terbilang sangat bagus, dan pastinya hal ini akan membuat tingkat kepercayaan diri saya menjadi menurun. Tetapi saya tidak ingin menaruh target yang terlalu tinggi-tinggi dulu buat menang. Kalau menang itu bonus. Dan saya selalu percaya bahwa orang-orang yang hari ini sudah menguasai suatu bidang tertentu, mereka pernah melalui tangga-tangga terbawah, di mana saya dan kawan-kawan penonton sekalian sedang berada saat ini. Saya pun akhirnya membuat goals-goals kecil dulu bagi diri saya yang ingin saya capai dengan mengikuti lomba debat bahasa Inggris ini. Yaitu kesempatan ini akan saya manfaatkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris saya, dan juga kesempatan untuk belajar dari peserta lain sehingga dapat menjadi tolak ukur kemampuan yang harus saya capai. Dan saya juga bisa dapat melatih untuk mengelola nervous atau rasa gugup saya, dan juga kesempatan untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan juga memperbanyak jam terbang saya, seperti yang baru saja saya sebutkan, yang pada akhirnya sangat mendukung performa terbaik seseorang. Nah, saya ingin katakan bahwa membuat goals kecil seperti ini, saya secara perlahan menjadi fokus dan bisa mengatasi rasa insecure saya. Nah, dengan mengikuti lomba, saya bisa sedini mungkin untuk mengetahui area kemampuan yang perlu saya tingkatkan. Oke, kita langsung saja next, bagian yang keempat. Yang keempat ini saya yakin teman-teman pasti suka, yaitu menonton. Nah, siapa sangka dengan menonton, kita juga bisa dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Kamu bisa perbanyak menonton film atau acara-acara berbahasa Inggris. Nah, saya dulunya mulai dari sering menonton race MotoGP atau pertandingan sepak bola. Saya terbiasa mendengarkan aksen-aksen berbahasa Inggris yang sangat khas dengan gaya penekanan kosakata-kosakata yang sangat unik. Dan saya biasanya langsung menirukannya setelah itu. Ini sangat seru dan asik. Hal ini pun saya lakukan saat menonton film-film berbahasa Inggris. Sesekali saya mencoba menirukan aksen yang mereka gunakan. Cobalah sekarang. Tips ini pasti sangat cocok buat kamu para penggemar film-film barat, MotoGP, dan juga sepak bola. Nah, itulah dia 4 tips atau kebiasaan yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan penonton sekalian. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran kawan-kawan sekalian. Saya di sini merupakan pembelajar sama juga seperti teman-teman sekalian, dan semoga apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat. Dan ingatlah bahwa dengan menonton video ini tidak akan mengubah apapun kecuali kamu dapat menerapkannya, dan semuanya itu butuh proses. Nah, saya sendiri kurang lebih membutuhkan setidaknya 4 tahun buat bisa mencapai seperti saat ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, kamu bisa turut membantu sesama pembelajar bahasa Inggris lainnya dengan membagikannya kepada mereka.